Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danielian Permana dari Universitas Kiai Haji Wahab Nasrullah dari Prodi Informatika B semester 8. Di sini saya akan menceritakan semua tentang kehidupan saya. Bukan kehidupan siapa yang namanya kayak tujuan hidup saya itu seperti apa, kalian mengenal lebih detailnya itu mengenal diri kita sendiri lah. Oke, keseharian saya itu nggak jauh-jauh dari dua benda yaitu HP sama laptop. Disinilah dunia itu berputar, dari saya belajar coding, mendalami programming, hingga sesekali pelariannya itu kemana, ke dunia gaming, yaitu bermain game buat hanya sekedar refreshing lah. Karena sebagai mahasiswa IT, orang mungkin lihat kita itu keren kalau sudah ngetik di layar hitam, tapi sebenarnya di balik itu semua ada banyak sekali kebingungan yang saya sering nggak terlihat. Oke, selanjutnya tujuan hidup. Bicara soal tujuan hidup, dulu itu saya berpikir punya tujuan yang sangat sederhana sekali, kayak lulus, terus dapat gelar, terus cari kerja, terus selesai. Itu nggak segampang itu. Perlahan-lahan saya mempunyai pandangan yang mulai berubah sejak saya mengerjakan satu proyek, yaitu membuat aplikasi kuis interaktif untuk anak-anak di sekolah dasar. Tujuan hidup saya itu sekarang mulai bergeser. Saya ingin yang saya pelajari susah payah ini nggak cuma berhenti di laptop saya aja ini, tapi saya ingin teknologi ini sampai ke tangan adik-adik yang aksesnya terbatas. Mereka bisa belajar lebih asik pakai aplikasi buatan saya. Itu jadi bahan bakar baru buat saya. Tujuan saya sekarang yaitu menjadi jembatan bagi mereka antara teknologi dan orang-orang yang membutuhkan teknologi tersebut. Selanjutnya bicara soal potensi ya. Apa sih potensi saya? Gini, saya ceritakan, awalnya itu saya nggak merasa punya bakat apa-apa, sama sekali nggak punya. Tapi kalau saya renungkan sendiri setiap malam, minat saya di pengembangan aplikasi itu tumbuh dari hobi saya, yaitu bermain game. Di dalam game itu ya kita bisa belajar tentang strategi dan cara menyelesaikan masalah dengan cepat. Ternyata itu semua terbawa ke dunia programming. Bakat saya mungkin bukan menghafal semua bahasa coding atau bisa menghafal semuanya lah, tapi bakat saya adalah pantang menyerah saat ada masalah. Saya sering merasa coding saya itu patah di tengah jalan. Saya bingung, tapi insting dari seorang gamer yang baik hati seperti saya ini bikin saya penasaran buat nyelesain bos besarnya yang ada di level itu. Dan di era sekarang, potensi saya itu makin terasa karena saya belajar berkolaborasi dengan AI untuk memecahkan logika-logika yang sangat sulit. Dan AI itu menurut saya ada
plusnya juga ada plus ada minusnya, jadi ada plus dan minusnya. Nah, kemudian lanjut di bagian refleksi diri. Ini tuh di bagian ini tuh ya, saya mau jujur-jujuran nih sama kalian semua. Mengerjakan proyek, bukan proyek siapa, project aplikasi BUSSD ini 9 itu rasanya gimana sih? Pastinya kan rasanya sepi. Nah, itu kelemahan terbesar saya itu adalah sering merasa bingung dan stuck. Karena kenapa? Karena saya melakukannya sendirian, tidak ada teman. Saat coding itu error atau server mati mendadak, itu yang saya bingungkan. Jadi rasanya itu kayak campur aduk, nggak ada teman berdiskusi, nggak ada yang bantuin mikir, yang ada cuma AI doang sama laptop ini. Itu pun kadang membantu, kadang tidak. Tapi dari situ saya menemukan suatu kelebihan saya. Meskipun saya merasa pusing, saya merasa nggak jago, nyatanya saya itu nggak berhenti di tengah jalan. Saya cari solusi sendiri. Saya mencoba lagi, meskipun itu membuat saya bingung ataupun membuat saya capek, tapi saya harus bisa. Apapun itu harus bisa. Untuk selanjutnya yaitu bicara soal simulasi mental atau keluar dari zona nyaman. Sekarang kita bicara soal masa depan ya teman-teman. Sejujurnya saya itu punya ketakutan besar. Kalau teman-teman takutnya sama seperti saya juga, nanti bisa komen di bawah ya. Takutnya saya itu ketika setelah lulus gelar saya itu nggak kepake, takut nggak dapat kerja yang sesuai karena saya merasa belum pro, nggak jago untuk menjadi seorang programmer yang sangat profesional. Ada rasa minder setiap kali melihat orang yang lain kelihatannya jauh lebih hebat daripada saya. Tapi dari simulasi mental saya ini itu keluar dari zona nyaman bukan berarti langsung jadi ahli atau langsung jadi jago. Keluar dari zona nyaman bagi saya adalah berani mencoba meskipun takut. Saya memilih untuk tetap melangkah meskipun saya belum tahu ujungnya itu di mana. Lebih baik saya itu mencoba dan salah daripada nggak mau mencoba dan nggak mau melangkah. Nanti dia akan terus di zona nyaman tersebut. Makanya daripada gelar saya nggak hanya pajangan saja di dinding tanpa pernah saya perjuangkan di dunia nyata, saya berani mencoba dan melangkah meskipun itu nggak tahu ujungnya di mana dan ada salahnya. Yang penting kita berusaha untuk mencoba. Oke, bicara yang terakhir yaitu penutupan dari video ini. Buat kalian juga yang lagi di fase yang sekarang lah, fase yang sama dengan saya, yaitu merasa bingung, merasa kurang jago, atau takut masa depannya jelek. Ingat, kalau kalian itu nggak sendirian, kalian itu punya banyak teman, kalian itu punya banyak waktu dan bisa belajar lagi bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang yang teman-teman inginkan. Seperti contoh saya adalah
seorang bukan programmer lah, yang masih sebutannya yang masih pemula lah. Saya mau belajar untuk menjadi sungguh-sungguh, belajar berproses, belajar mencoba hal-hal baru, dan belajar agar bisa jago gitu. Dan kita itu nggak harus jadi sempurna hari ini, kita itu bisa jadi sempurna kalau kita nggak berhenti berproses. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang sekarang masih bingung dengan tujuan hidupnya, ya semangat aja lah. Kalau yang menurut aku yang penting itu yang pertama yaitu bisa bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Yang kedua, bisa membahagiakan orang tua. Yang ketiga, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu berani mencoba atau berani melangkah meskipun kita belum tahu apa-apa. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan curhatan dari saya Rian. Itu meminta maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah bicara kepada teman-teman, dan mari kita terus belajar ya teman-teman dan bermanfaat. Satu baris kode di satu waktu. Sampai jumpa di karya-karya selanjutnya lagi. See you next time.